Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang dalam mengikuti program Dikti Mengajar di Rumah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan latar belakang lingkungan saya yang sampai saat ini saya juga mengajar anak-anak setempat dalam secara daring. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman saya dalam mengajar anak-anak setempat. Saya mengajar anak-anak dan memberikan bimbingan kepada anak-anak pada satu RT, bukan dalam satu lingkup RW atau beberapa RT. Karena pada waktu itu saya tidak pernah untuk mengajak seseorang untuk belajar dengan saya, tetapi orang-orang setempat ini mengetahui bahwa saya juga kuliah. Maka dari itu mereka meminta bantuan kepada saya untuk membimbing anak-anaknya mereka. Meskipun saya juga tidak terlalu paham, tapi setidaknya orang tua mereka itu sangat kewalahan dan mereka meminta tolong bantuan saya. Dari saya memberi bantuan, dari saya memberi bimbingan mereka, saya mengajarkan dengan pelan, nyaman, dan saya mengajarkan tentang sebuah langsung prakteknya. Jadi langsung turun langsung kepada prakteknya. Jadi agar mereka itu paham, mengerti, dan tidak terbayang-bayang bagaimana materi tersebut itu yang tidak mengerti, jadi akhirnya mengerti pada waktu itu dipraktekkan. Pada dasarnya untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak, kepada siswa-siswi, itu tuh bukan hal yang sangat sulit bagi saya, karena ketika kita mengetahui karakter sifat dari mereka, ada beberapa macam, yaitu bisa mendengarkan saja dia mengerti, atau dengan dia yang tidak bisa menyerap materi tanpa dia menulis. Nah, yang saya temui lagi itu mulai runtut dari TK hingga SMK. Kali ini saya akan menceritakan TK dahulu. Untuk TK memang sangat sulit sekali, karena di sisi lain juga masih keinginan mainnya itu sangat tinggi. Jadi kita juga harus sabar-sabar, memberikan dia kenyamanan. Yang paling penting, kita juga harus memberikan dorongan dia, memberikan semangat dia, dan memberikan target seperti ayo kita mengerjakan, nanti kamu dapat ini dari orang tuamu. Jadi dia itu merasa semangat. Dan kemudian itu banyak yang saya temuin karena orang tuanya sama-sama bekerja, jadi anaknya itu tidak bisa memaksimalkan mungkin sebuah penugasan itu sampai selesai, karena di sisi lain orang tuanya juga sibuk bekerja, terus capek, terus nanti ke anaknya juga mental healthy-nya itu membuat dirinya semakin kayak aku capek, terus ditambah anaknya yang kurang nurut. Ya lumayan lah, kalau anak TK sih pasti ya ada jahil-jahilnya kayak goda-goda. Nah, itu pun kadang juga saya rasakan betapa jengkelnya, betapa kita juga harus sabar-sabar, karena di selain masa-masa kanak-kanak seperti itu, mengajarkannya juga dengan cara bermain. Jadi bermain pun kita juga mendapatkan ilmu. Dan ketika saya belajar dengan dia, ketika saya membimbing dia, ketika saya memberitahu dengan dia, saya melakukan sebuah permainan dan saya terapkan itu. Kemudian saya memberikan sebuah materi itu pada permainan itu. Jadi seperti permainan kelereng gitu, terus dibagi-bagi, ini 1+1, ternyata ini 2 gitu, dan seterusnya. Maka dari itu dia berpikir bahwa sebuah apapun itu pasti
harus melibatkan matematika, melibatkan bahasa atau agama atau yang lain, itu sangat pasti. Dalam beberapa bulan akhir ini dia bisa menjalankan tugasnya, bisa menyelesaikan tugasnya secara kurang dari deadline. Jadi sebelum deadline dia sudah selesai dalam tugasnya itu. Nah, untuk pengalaman saya dalam mengajarkan anak yang sekolah dasar, duduk di sekolah dasar, hal ini saya sungguh sangat jengkel atau gimana gitu ya, karena di sisi lain anaknya ini juga sangat nakal, jahil, suka goda. Kalau kita tidak tahu karakternya dia, sifatnya dia, kita tidak bisa mengambil hatinya dia, kita tidak mungkin bisa memberikan dia kenyamanan. Ketika saat ini daring, otomatis pagi itu kan ada sebuah absensi foto lah atau video. Nah, yang saya jumpai saat ini karena orang tuanya sibuk, jadi kalau pertama waktu itu mereka tuh bertengkar karena sulit, tidak mengerti bagaimana cara sebuah penyampaiannya kepada gurunya, atau kayak nge-share video atau begini kan, mungkin orang tua itu mungkin belum tahu daripada kita yang milenial begitu. Nah, kesusahannya mereka yang sampai saat ini itu ketika si sekolah yang saya ini yang bernama Angka itu sangat susah sekali mendapatkan pengertian, karena dia sangat tidak suka ketika mendapatkan tugas banyak, dan saat itu dia juga sangat mengeluh. Dan pernah juga dia mengeluhkan itu kepada gurunya, karena di sisi lain kan kalau sekolah dasar tidak ada meeting seperti anak kuliah atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berada di work from home. Nah, maka dari itu siswa yang dalam sekolah dasar TK ini tidak pernah bertatap muka dengan gurunya, otomatis setiap hari bertatap muka dengan orang tuanya. Maka dari itu, ketika orang tuanya menyampaikan juga salam, menyampaikannya itu dengan tidak paham, maka anak itu tidak akan pernah mengerti selama dia daring di rumah, selama itu ada materinya. Nah, yang saya simpulkan saat ini adalah bahwa guru-guru terlalu memberikan tugas terlalu banyak, dan yang membuat mereka jengkel itu tugasnya itu tidak dinilai, tetapi dikumpul-kumpulkan saja. Nah, untuk saat ini saya juga memberikan semangat kepadanya bahwa sebuah pendidikan itu harus semangat dalam mengejar sebuah cita-cita. Ketika saya tanya, cita-citamu apa aja? Cita-citanya kepingin jadi polisi. Ya harus kita terapkan. Kalau jadi polisi itu tidak boleh begini, tidak boleh menangis terus, tidak boleh melakukan kesalahan, tidak boleh bohong, tidak seperti ini, seperti itu, seperti toleransi itu harus dijaga, terus ibadah harus terus, apapun yang ada di materinya selalu saya terapkan, seperti saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya juga mengatakan kepada orang tuanya bahwa materi yang ia dapatkan ini juga sangat sulit, juga sangat untuk saya saja juga merasa keberatan, karena kalau SD sekarang kan subtema berapa gitu kan ya, bukan karena kayak IPS sendiri dulu, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, apapun sendiri. Kalau sekarang kan satu bab itu merangkup beberapa mata pelajaran. Jadi mungkin kalau saya selama ini mendampingi dia itu kayak satu tema, satu apa itu harus diselesaikan, dan mereka kan taunya cuma habis kerjakan udah selesai, cabut kan gitu, nggak malah menyerap begitu. Dan untuk praktek-praktek pun kadang saya juga mengatakan bahwa ini juga ada materinya gitu, seperti mencangkok. Nah, mencangkok saya ajarkan gini.
Nah, mereka yang saya harus urutkan itu adalah sebuah runtutan cara mencangkok, dan saya juga menjelaskan mencangkok seperti ini, seperti ternyata begini mencangkok itu, ternyata begini lah, begitu akhirnya dia paham. Maka dari itu untuk pengalaman yang kedua ini juga sangat susah, karena di sisi lain mereka jenuh untuk di rumah saja dan tidak mendapatkan sebuah tatapan langsung dengan gurunya. Kadang pun mendapatkan juga sekali dua kali. Untuk selanjutnya kan masa pandemi saat ini kan masih tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah, ya kan. Dari keluhan itu kita bisa menjelaskan bahwa guru itu adalah sosok terpenting bagi pendidikan. Nah, saya ada pengalaman lagi dari SMP. Saya SMP adalah adik saya sendiri. Setiap hari juga begitu, setiap pagi ia selalu menyetorkan sebuah absensi, entah itu berupa foto atau video. Tetapi yang saya tahu dan saya lihat dari akhir-akhir ini, sebuah store foto itu harus sekarang tidak ada foto atau video yang terdahulu untuk dikirimkan tersebut. Nah, untuk masalah SMP sih mungkin sama-sama saya masih bisa memberi dampingan, memberi pendamping, memberikan sebuah kayak semangat untuk ya udah nggak apa-apa, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi dia juga harus semangat, karena kan SMP juga mungkin kalau dulu ya saya seperti pelajaran SMA. Kalau sekarang kan SMP itu sangat berat sekali, apalagi SMA gitu, apalagi yang sampai pendidikan di atas gitu ya. Apalagi saya yang setiap hari ada tugas gitu, yang apa setiap hari itu ada tugas sampai kebut semalam gitu. Kadang juga anak-anak juga kesini masih ada yang jahil, malas belajar, nggak dikerjain tugasnya. Sampai setiap hari itu tuh ada yang nangis, nggak mau kerjakan, udah nggak mau sekolah, gini aja mau pindah sekolah begitu, karena penugasannya itu juga sangat-sangat banyak. Kalau SMP SMK sih yang aku pengalaman ini mungkin biasa sih ya, nggak terlalu seperti yang SD sama TK tersebut. Karena kalau SD sama TK tersebut kan memang harus masih ada pendampingan orang tua gitu. Jadi harus nurut lah, intinya harus nurut dan memberikan dia kenyamanan, kebebasan untuk mengeksplor diri. Pada saat itu kemarin ada sebuah kejanggalan karena mereka itu udah capek dalam penugasan dari guru. Mereka mengeluh semua bahwa materi yang ia dapatkan selama beberapa semester ini dia tidak bisa menangkap ke dalam otak. Jadi kayak udah dapat materi langsung lost, langsung nggak bisa diterima gitu. Banyak sekali sih untuk pengalaman tersebut. Ternyata seperti ini menjadi guru, meskipun saya adalah jurusan ilmu komunikasi, tetapi untuk memberikan pendampingan pada mereka sih mungkin saya masih mampu dan saya mengerti daripada orang-orang tua mereka yang mungkin belum paham begitu. Bagi saya sih, saya dapat pengalaman berharga dari program Dikti ini, yaitu memberikan sebuah mawas diri, sebuah pengalaman yang bermanfaat, buat pengalaman yang ekstrim juga, pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang mungkin memberikan saya sebuah motivasi ya, karena kemudian hari juga saya akan menikah, saya mempunyai anak, ternyata seperti ini karakter orang itu, seperti ini karakter anak, seperti ini ibunya, orang tuanya, mamanya, ayahnya itu ketika mengajarkan anaknya seperti ini, dengan itu bermacam-macam dan itu banyak perbedaan. Ketika saya mengetahui sifatnya anak, bagaimana kita harus ikut begini, dia harus mengajarkan anaknya itu yang lebih ekstrim, harus gini, tepat waktu, tapi anaknya lebih suka kebebasan. Itu tidak bisa dipungkiri, ternyata saya bisa juga melakukan itu. Nah, di dalam lingkungan RT saya hanya
hanya ada hitungan jari saja yang bersekolah tinggi, dan saya tidak mengetahui juga untuk selebihnya, tetapi mereka itu sering belajar dengan saya, ingin kayak ada PR itu minta tolong bantuan saya, apa minta tolong bantuan saya. Dan otomatis kan saya juga kuliahnya secara daring, tidak kos, otomatis kan mereka secara gampang, secara cepat untuk datang ke rumah untuk minta bantuan saya dalam minta tolong mengerjakan tugas lah, apalah gitu. Dan saya juga memberikan mereka motivasi sih, karena di dalam pandemi ini kan otomatis mereka jenuh di rumah aja, terus penugasnya juga sama aja, begitu aja, sampai mikir ini aku dikasih tugas kok aku nggak paham sama materinya begitu. Ketika saya mengatakan untuk SMK sih, kan SMK untuk penjurusan kan ya. Nah di dalam penjurusan itu kalau saya tidak tahu ya saya suruh browsing aja. Saya memberikan sebuah dasarnya aja, seperti apa ya, TKJ itu seperti ini itu dasarnya ini, terus mereka suruh membaca, oh ternyata begini gitu. Terus saya memberikan materinya yang diberikan gurunya itu, saya baca, saya berikan, saya ubah menjadi sebuah kayak pendapat saya sendiri gitu. Ternyata mereka juga paham, dari gurunya juga sama. Nah, di dalam lingkup masyarakat saya gak jarang orang-orang anak-anak milenial itu yang bersekolah tinggi, karena mereka langsung memutus sekolah SMA SMP untuk bekerja. Di sisi lain orang tuanya juga kurang mampu, di sisi lain karena salah pergaulan, di sisi lain pun karena mereka tidak mau untuk berpendidikan tinggi, tidak mau, udah malas, sudah capek untuk belajar lagi begitu. Tetapi untuk pribadi saya sendiri, ternyata kuliah itu bukan sebuah tuntutan atau bagaimana, ternyata pendidikan itu sangat penting. Jujur saja, dari saya SD sampai SMA saya terlalu mengerjakan hilang gitu aja, nggak dimasukkan ke dalam otak. Tetapi saya kuliah ini terlalu bingung ternyata sebuah materi itu ternyata dalam masyarakat pun itu terjadi begitu. Matematika terjadi dalam kayak pembelian makanan, apapun pasti ada dengan matematika. Bahasa, kita melakukan bahasa itu dengan siapa? Bahasa Indonesia pastinya, bahasa daerah dengan daerah setempat, bahasa Indonesia, orang asing kan bisa, orang asing apapun bisa. Jadi kita melakukan itu tuh, kalau pendapat saya sih, sebuah materi yang berada di dalam lingkungan sekolah itu sangat dibutuhkan untuk sebuah wawasan. Apalagi saya yang suka menari, itu adalah sebuah hobi yang bisa disalurkan. Ternyata menari itu bukan hanya untuk pembukaan ini itu, ternyata menari juga bisa menjadikan sebuah, melestarikan kebudayaan, melestarikan sebuah tarian daerah lainnya yang bukan daerah setempat aja gitu. Kuliah itu sangat penting. Kuliah itu kalau kata saya itu jauh lebih baik lah daripada yang salah pergaulan. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan untuk orang yang salah pergaulan. Nah, kesimpulannya dalam video ini, saya berterima kasih untuk bisa mengikuti program Dikti Mengajar dari Rumah. Dan keluh kesah yang saya dapatkan itu adalah ya, ternyata membimbing anak itu tidak semudah yang orang bayangkan. Jadi ada orang anak yang sukses itu ya karena perjuangan orang tuanya, entah itu dalam pekerja kerasnya orang tua mencari rezeki dan memberikan dukungan, memberikan sebuah ilmu kepada anaknya, membimbing. Ternyata seperti itu. Dan untuk kelebihannya sih, aku seneng karena aku bisa jadi
jadikan ini sebuah motivasi diri untuk mengenal satu sifat, mengenal beberapa sifat-sifat, mengenal beberapa karakter juga. Dan saya harapkan semoga cepat cair, karena pada masa pandemi saat ini sangat dibutuhkan sekali sebuah dananya itu untuk memberikan kepada untuk saya sendiri dananya agar cepat cair, agar saya bisa membayar ini itu, dan ya biar nggak ada kompromi apa-apalah ya. Semoga ini bukanlah hoax lah, agar cepat cair ke rekening masing-masing ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ketahui seperti inilah contoh bahwa sebuah pendampingan anak-anak itu harus sabar, karena sedikit-sedikit mereka akan jenuh dalam penugasan karena sangat banyak sekali. Jadi untuk saya ya udah, untuk mungkin 1 sampai 5 persoalan pertanyaan suruh saya kerjakan, kemudian saya suruh udah kamu main aja dulu ya, main sampai capek, nanti kerja lagi gitu, sampai nanti apalah main HP apa bagaimana begitu ya, agar mereka itu juga tidak jenuh, biar konsen gitu. Tapi nyatanya sih yang saya tahu untuk mereka-mereka yang saya dampingi ini, mereka paham, mereka mengerti, dan mereka itu pintar, bukan karena bodoh, tetapi hanya mereka aja yang malas-malas begitu ya. Memang harus ekstra sabar sih. Ya, kami selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya menyediakan pencuci tangan dan masker, selalu mereka sediakan sendiri-sendiri. Ada kejadian waktu itu hari yang sama mereka datang bersamaan, tapi saya merangkum sebuah materi mereka, saya jadikan sebuah pengalaman dan saya ceritakan, dan ada beberapa waktu yang tidak bisa mereka datang bersama-sama karena di sisi lain mereka juga daring dan tidak bisa diikat waktu dalam belajar, karena mereka belajar ingin dalam kenyamanan bukan dalam paksaan. Maka dari itu mereka menyambung dalam materi tersebut ketika mereka enjoy dalam belajar, menangkap materinya, dan pas dalam mengerjakan tugas tersebut.